Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih dapat hadir berkumpul dalam rangka talabul ilmi, yang mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan ke haribaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat golongan sebagai umat Rasul yang istiqamah menghidupkan sunnah-sunnahnya dan yang selalu berselawat kepada Rasulnya. InsyaAllah umat yang semacam ini kelak di akhirat nanti memperoleh syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis sekalian, sebelum kita mengkaji tentang hikmah tahun baru Islam, tentang hikmah bulan Muharram, pada kesempatan malam hari ini sengaja kita tidak mengkaji kitab, tapi karena kita sudah memasuki tahun baru Islam 1446 Hijriah, maka pada malam hari ini secara singkat saya akan menjelaskan tentang hikmah apa yang terkandung di bulan Muharram. Untuk itu kita bacakan Ummul Quran, sebuah suratul Fatihah. Sekali lagi kita khususkan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini di tahun ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di tahun kemarin segala amaliyah ibadah kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kita khususkan pula buat saudara kita, yaitu saudara Dwi yang istrinya dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, anaknya yang memang sangat diharapkan penantiannya, tapi karena Allah masih sayang, maka Allah ambil. Untuk itu kita doakan mudah-mudahan keduanya, suami istri, Dwi dan istrinya serta keluarganya diberikan kesabaran dan ketabahan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah tabiniyatul mazkur ila hadratir Rasul. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita sudah berada di tahun 1446 Hijriah. Ada riwayat mengatakan bahwa usia dunia ini cuma sampai 1500 tahun. Ya, ada yang mengatakan bahwa usia dunia ini cuma sampai 1500 tahun. Berarti kalau sekarang sudah 1446 menuju 1500 tahun, kira-kira berapa puluh tahun lagi tuh? Ya. Nah, untuk itu kita harus lebih meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Muharram merupakan langkah awal masuknya tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah. Kalau tahun baru nasional, wah syiar rame gitu, ya rame gitu, dengan berbagai macam kegiatan, dengan berbagai macam hiburan. Tapi bagi kita umat Islam, ketika masuk tahun baru Islam biasa-biasa saja. Padahal kita sebagai umat Islam ada malam tahun baru, yaitu tanggal 1 Muharram minimal
ketika kemarin tuh hari Sabtu, ya, hari Sabtu tanggal 6 kemarin itu, ya, memasuki tahun baru Islam atau memasuki tanggal 1 Muharram, ba'da sholat asar baca doa akhir tahun. Habis sholat maghrib baca doa awal tahun. Apa tujuannya? Tujuannya kita mensyukuri karunia Allah, mensyukuri nikmat Allah, karena kita masih diberikan umur panjang, karena kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersyukur nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah yang merupakan awalnya itu merupakan bulan Muharram. Ini banyak kisah dan sejarah ketika baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, ya, dari kota Mekah ke kota Habasyah, sekarang ke kota Madinatul Munawwarah, karena panggilan iman, karena dakwah, karena perintah Allah. Maka kaum muhajirin disambut oleh kaum ansor, terjadilah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang sangat kuat. Ya. Padahal perjalanannya pada waktu itu bukan naik kendaraan, bukan naik onta, bukan naik pesawat, tapi dengan cara berjalan kaki, kurang lebih hampir 400 km. Ya, perjalanannya padang pasir, panasnya luar biasa, masya Allah. Karena panggilan iman, ya, karena perintah Allah, karena dakwah, mereka laksanakan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang sangat jauh, hikmahnya sangat luar biasa. Disitulah perjalanan hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang berhijrah dari tempat yang satu dengan tempat yang lain dengan tujuan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi mengatakan, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu bukan pada saat Nabi dan para sahabatnya saja dari kota Mekah ke kota Madinah, bukan cuma itu saja. Tapi orang yang muhajir, orang yang hijrah itu sesungguhnya kata Rasul adalah man hajara manahallahu anhu, yaitu orang yang berhijrah dari perbuatan yang dilarang menuju perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Itu yang dinamakan hijrah. Hijrah yang sesungguhnya itu, ya, pindah dari suatu tempat yang kurang baik menuju tempat yang lebih baik. Berubah, ada perubahan. Berubah sikap hidup kita yang tadinya masih malas-malas ibadah, ya, ada perubahan, lebih meningkat ibadahnya. Yang tadinya malas-malas untuk datang ke pengajian, ada perubahan, lebih giat ke pengajiannya. Yang tadinya masih malas-malas untuk beramal soleh, lebih giat lagi. Itulah orang yang hijrah yang sesungguhnya. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, barang siapa yang tahun ini dengan tahun kemarin sama aja, nggak ada perubahan sama sekali, hidupnya begitu-gitu aja, nggak ada perubahan sama sekali, ya, dari tahun ke tahun nggak ada perubahan sama sekali. Apa kata Sayyidina Ali? Dialah orang-orang yang rugi, ya, rugi waktu, rugi usia, rugi tenaga, rugi. Kenapa? Karena nggak ada perubahan. Dan barang siapa yang tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, dialah orang yang beruntung. Bahkan barang siapa yang tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, dialah orang yang mendapatkan kecelakaan, laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tahun kemarin rajin, tahun ini males. Tahun kemarin tekun, tahun ini nggak ada peningkatan. Dialah orang yang penyesalannya nanti di akhirat sangat luar biasa. Nah, ini hadis ini kalian. Hikmahnya sangat besar. Hijrah kita bukan cuma gerakan kita, bukan cuma perbuatan kita, hati kita pun juga harus hijrah. Hijrah untuk apa? Hijrah untuk mencari keridhaan Allah.
Karena kita hidup di dunia ini cuma satu tujuan, mencari keridhaan Allah. Kalau Allah sudah redho, Masya Allah, segala apapun akan diberikan. Tapi kalau Allah sudah tidak redho kepada kita, jangan harap apapun yang kita lakukan ini berbuat baik. Nah, makanya untuk mencari keridhaan Allah itu lebih difokuskan bahwa keikhlasan kita semata-mata berbuat beribadah hanya kepada Allah. Itu makna hijrah. Yang selanjutnya, di samping 1 Muharram itu merupakan langkah awal masuk tahun baru Hijriah, bulan Muharram ini juga bulan yang sangat luar biasa hikmahnya. Kenapa? Karena di bulan Muharram itu ada namanya hari Asyura atau hari Tasu'a. Hari Tasu'a itu tanggal 9 Muharram. Kalau hari Asyura tanggal 10 Muharram. Barang siapa yang puasa 1 hari di bulan Muharram, yaitu hari Asyura, maka Allah akan hapus dosa-dosanya selama setahun. Tuh, makanya besok usahakan kalau bisa tanggal 10 Muharram puasa sunnah. Ini kan udah tanggal 6 nih. Tanggal 6 Muharram. Ya, hari Sabtu kemarin tanggal 1. Hari Minggunya. Ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini tahu udah tanggal 6. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah, Selasa besok tanggal 10 Muharram. Ya. Apa yang terjadi di bulan Asyura atau tanggal 10 Muharram? Nah, hari Asyura itu dikarenakan banyak peristiwa sejarah. Peristiwa agung. Bagi siapa? Bagi para nabi yang terjadi pada bulan itu. Apa salah satunya? Nih, di bulan Muharram, di hari Asyura, yang pertama salah satunya diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam setelah sebelumnya dikeluarkan dari surga. Nabi Adam taubatnya diterima. Nabi Adam punya dosa. Apa dosanya? Itu makan buah khuldi. Cuma ngelanggar doang, dosanya gede. Nabi Adam diusir berdua-duaan sama istrinya. Ya. Dan diusirnya itu ke tempat yang berbeda. Ya. Akhirnya puluhan tahun karena Nabi Adam ini bertobat kepada Allah, taubatnya diterima sehingga dipertemukan tuh Nabi Adam dengan Siti Hawa. Ya. Makanya pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa itu Jum'ah diberi nama awal dari hari, yaitu hari Jumat. Itu sejarahnya pertemuan Nabi Adam dengan istrinya Siti Hawa. Jum'ah. Jadi tanggal bulan Asyura itu ya diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, pada hari Asyura pula diselamatkannya Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya dari kapal setelah banjir bandang. Wah, ceritanya panjang nih Nabi Nuh. Punya anak durhaka. Punya istri durhaka. Ya. Bangkang sama orang tuanya. Ini anak. Istrinya juga bangkang. Disuruh masuk biar selamat, dia malah nantang. Naik ke puncak gunung. Apa katanya? Kagak bakalan tenggelam. Ujung-ujungannya ya akhirnya istri dan anaknya tenggelam juga. Kenapa? Tadi bangkang. Durhaka. Ya. Nabi Nuh alaihissalam bersama para pengikutnya selamat itu karena nurut perintah Allah. Nah, di hari Asyura itu pun diselamatkannya Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya dari kapal setelah banjir bandang yang sangat luar biasa. Apalagi yang ketiga di hari Asyura diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari Raja Namrud yang pada saat itu Nabi Ibrahim nentang, ya, bahkan Raja Namrud saking marahnya Tuhan-Tuhannya dibantai. Tuhan dibantai. Iya. Patung-patung berhala-berhala dihancurin. Ya, Nabi Ibrahim ditangkap, dibakar hidup-hidup. Tapi Allah berikan mukjizat, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin, jangan sekali-kali nyentuh sedikit pun
badan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya api yang begitu berkobar-kobar, kayu yang udah habis, hangus, jadi apa namanya? Jadi abu. Tapi Nabi Ibrahim sedikit pun tidak tergores badannya. Tadi Allah berikan mujizat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Diselamatkannya Nabi Ibrahim dari Raja Namrud itu pada hari Asyura, bulan Muharram. Siapa lagi perjalanan atau sejarahnya? Di hari Asyura di bulan Muharram juga terjadi dibelahnya Laut Merah untuk Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel, serta ditenggelamkannya Raja Fir'aun dalam lautan. Tuh, mukjizat Nabi Musa alaihissalam diberikan tongkat. Ya, bukan berarti tongkat itu untuk mukul sebagainya. Nah, tongkat itu sekarang di mana? Wallahu alam. Dan kagak bakalan nyangkut di rawa bebek. Iya. Apalagi nyangkut di walaupun bambu. Ini ada tongkat Nabi Musa nyangkut di pohon apa namanya? Pohon nangka apa namanya? Di pohon asem. Lah, kira-kira tongkat siapa itu nyangsang? Ya Allah. Ya. Ini. Jadi kezoliman Fir'aun terhadap Nabi Musa, yang pada saat itu Nabi Musa nentang Fir'aun. Dan pada saat itu Nabi Musa dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun dan pasukannya. Allah perintahkan Musa pukul 3 kali ke pinggir lautan, niscaya lautan itu akan terbelah menjadi jalanan. Ngikutin tuh perintah Allah, diketuk 3 kali, terbelah tuh lautan jadi jalanan. Allah selamatkan pula. Setelah selamat, maka Allah perintahkan pula ketuk lagi Musa 3 kali. Niscaya Fir'aun dan rombongannya tenggelam di Laut Merah. Akhirnya Nabi Musa mengikuti perintah Allah, diketuk lagi setelah di pertengahan perjalanan Fir'aun dengan apa namanya pasukannya. Akhirnya Fir'aun dan pasukannya tenggelam di tengah lautan. Itu pertolongan Allah kepada Nabi Musa pada hari Asyura. Selanjutnya, sejarah yang terjadi di hari Asyura bulan Muharram, dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. Ya, dari perut ikan Nabi Yunus dimakan ikan, ditelan ikan. Ya, berpuluh-puluh hari, berpuluh-puluh minggu. Nah, Nabi Yunus diselamatkan tuh dengan selalu berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Dibaca terus tuh. Ya. Pertolongan Allah pasti akan datang. Bener tuh. Ya, ikan paus yang nelan Nabi Nuh muntah ngeluarin Nabi Nuh dari isi perutnya. Selamat itu pada hari Asyura di bulan Muharram. Ya, Nabi Yunus alaihissalam. Selanjutnya disembuhkannya Nabi Ayub alaihissalam atas penyakitnya yang menjijikan. Ya Allah, Nabi Ayub itu awalnya orang kaya raya. Nabi Ayub nih. Ya. Peternakannya sangat luar biasa. Ya, istrinya banyak. Orang kaya. Ya, yang orang kaya, berapa juga. Siapa juga mau kan gitu. Ya. Akhirnya Allah uji Nabi Ayub. Bangkrut usahanya. Peternakannya habis. Punya penyakit. Ya, perempuan yang namanya nggak punya duit pada minta cerai. Ya, pada minta cerai, putus. Ngapain? Punya laki nggak ngapain, nggak punya duit. Ya mending gue pisah kan gitu. Akhirnya bini-bininya semuanya pada minta cerai. Dikasih penyakit tuh Nabi Ayub, penyakit yang sangat menjijikan, borok, tahu borok? Ya Allah, mana belatung di mana-mana, badannya borokan semua. Iya, mau sholat belatungnya dicomotin dulu itu. Iya, ntar habis sholat ditaruh lagi. Iya, belatung, iya, dicomotin, ntar habis sholat dibungutin lagi, taruh lagi. Iya. Penyakit yang menjijikan. Ya Allah, akhirnya itu cuma sekedar ujian dari Allah. Kira-kira sabar apa kagak? Akhirnya Nabi Ayub berpuluh-puluh tahun, hartanya habis, istrinya udah pada kabur semua, penyakitnya banyak,
semuanya, ya. Tapi Nabi Ayub sabar. Ketika itu pula Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub pada hari Asyura di bulan Muharram. Tuh yang terjadi. Terus apa lagi? Ya, yang terjadi di hari Asyura di bulan Muharram, diampuninya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kesalahan yang telah lewat dan yang akan datang. Ya. Ana basarun lakal basar, kata Rasul, saya manusia sama kalian, cuma enggak seperti kalian. Ana basarun, saya manusia, lakal basar, tapi enggak seperti manusia biasa. Tuh. Ya, kemuliaan, keagungan, keistimewaan semua ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menciptakan langit dan bumi ini semata-mata untuk menyambut kedatangan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Nabi dikeroyok sebagian di aja, tapi itu cuma sekedar ujian. Bisa saja langsung Allah menenggelamkan mereka. Ya. Suatu saat Nabi kita bersandar di pohon korma, merenung. Jibril datang, ya Muhammad, izinkan saya untuk menenggelamkan kampung ini, biar mereka tahu rasa, kalau bahasa kitanya, karena sudah menyakiti kamu ya Rasul, karena udah kagak mau ngikutin kamu. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan, biar mereka begitu, siapa tahu ntar anaknya kagak. Siapa tahu anaknya yang beda, biar orang tuanya begitu. Nanti juga anaknya kagak begitu. Masya Allah, padahal Nabi kita udah disakitin, udah macam-macam, tapi kesabaran Nabi kita Muhammad sangat luar biasa. Inilah seorang pemimpin, ya, yang punya sifat sidik, amanah, tablik, fatona, sidik, jujur, nggak pernah bohong. Iya, kalau kita kan goroh mulu. Iya. Kalian nih, kalau kagak bohong kagak enak, ya kan? Goroh mulu, goroh sama teman, goroh sama orang tua, goroh sama guru, pakai goroh juga. Iya, lu kebangetan. Iya, amanah itu udah percaya, dikasih amanat nggak pernah khianat. Ya, selalu ya, dikasih amanat ini, dikasih amanat dijalanin, nggak pernah khianat tuh. Tablik, selalu menyampaikan, selalu berdakwah. Fatonah, Nabi kita manusia yang sangat cerdas, sekalipun kagak sekolah, tapi cerdasnya sangat luar biasa. Kita yang sekolah puluhan tahun geblek banget. Iya, kagak pinter-pinter. Padahal puluhan tahun kita sekolah, dari TK, SD, TK 3 tahun, SD, tapi kagak naik. SD 6 tahun, plus 9 tahun. Ya, SMP 3 tahun, 12 tahun. SMA 3 tahun, 15 tahun. Masih geblek juga itu. Iya, orang-orang kan mondok 10 tahun udah jadi kiai. Iya. Ini 15 tahun sekolah kagak bisa apa-apa. Iya. Kagak bisa apa-apa. Nauzubillah. Yuk kita hijrah. Ya, kita hijrah. Artinya tahun kemarin masih malas-malesan, jangan sampai tahun ini masih malas juga. Kalau tahun kemarin masih suka bolong sholatnya, tahun ini jangan sampai bolong. Kalau tahun kemarin masih malas-malesan ngajinya, tahun ini ayo lebih semangat lagi. Itulah hijrah yang sesungguhnya. Mudah-mudahan umur kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua apa yang kita laksanakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Inilah yang saya sampaikan sekilas info tentang masalah tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, bulan Muharram. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir, usahakan besok malam Sabtu biar pada hadir di Nurul Ihsan, majlis zikir dan sholawat habis Isya. Yang perempuan boleh datang, karena yang perempuan juga jamaahnya banyak. Ya boleh selama datang. Yang cowok pada datang juga. Sekaligus malam Sabtu besok acara haul juga. Jadi ada kemulinya. Ya, ada kemulinya. Jadi biar pada hadir ya. Ya, yang laki, yang perempuan kalau ada waktu malam Sabtu besok. Ya, malam Sabtu besok majlis zikir dan sholawat Nurul Ihsan. Banyak para habaib, para kiai
yang kumpul di sana. Ya. Mudah-mudahan kalian pada sehat sehingga besok malam ya groyokan, gerombolan datang bareng-bareng. Ya, biar masuk surganya juga groyokan juga. Biar masuk surganya juga rombongan juga. Ya, amin ya rabbal. Al-Fatihah. Iya karena dia karena soal ini kalau sallallahu alaihi wasallam. Ilai kalimat al-karim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa tulabana min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an wa ahlil ibadah wa ahlit ta'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.